Halo semua, kita lanjutkan kembali masih di series belajar simulasi jaringan dengan PNetLab. Pada video kali ini kita akan belajar tentang instalasi PNetLab di laptop atau personal komputer. Untuk yang perlu disiapkan adalah laptop atau komputer dengan minimal hardware-nya. Untuk requirement yang dibutuhkan untuk instalasi PNetLab adalah rekomendasinya CPU itu memiliki 4 core logical processor atau setara Core i7 atau Core i5 dan support untuk virtualisasi. Jika virtualisasinya belum diaktifkan, bisa diaktifkan terlebih dahulu di BIOS-nya. Kemudian untuk RAM yang dibutuhkan, defaultnya adalah minimal punya 8 GB di laptopnya. Dan ada hard disk space sebanyak 40 GB dan network ya. Network itu taritannya nanti untuk koneksi ke internet. Untuk VM-nya sendiri kita bisa gunakan CPU bisa 4 core. Kemudian RAM itu 6 GB, hard disk 40 GB dan networknya bisa kita setting ke NAT ataupun bridge. Nah, untuk wadah dari PNetLab atau PNet itu nanti kita bisa jalankan di aplikasi VMware Workstation versi 12 atau di atasnya. Bisa juga dengan menggunakan VMware Player atau bisa juga dengan virtualisasi yang lain seperti VirtualBox. Nah, langsung saja untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk instalasinya adalah yang pertama, kita butuh untuk download image atau download OVA dari PNetLab-nya. Nah, teman-teman di sini bisa download PNet itu dari official-nya langsung pnetlab.com. Bisa juga nanti menggunakan link yang sudah saya sediakan di course kali ini. Ya, bisa teman-teman buka di s.id PNetLab. Tapi teman-teman download PNetLab-nya terlebih dahulu. Yang kedua, selain file PNet-nya, yang perlu disiapkan adalah virtualisasi aplikasi untuk virtualisasi. Di laptopnya teman-teman bisa gunakan VMware, bisa juga menggunakan VirtualBox, ya, bisa menggunakan VMware Player, atau mungkin teman-teman bisa juga install di server. Contohnya di VMware ESXi, bisa juga di Proxmox. Nah, kemudian nanti perlu kita edit untuk VM-nya, yaitu network, hard disk, memory, dan CPU. Ya, nanti kita akan coba demokan bersama. Selebihnya kalau udah diimport ke dalam VM, nanti kita bisa akses PNet-nya via browser. Nah, yang pertama mungkin download dulu di s.id/PNetlab ya. Itu nanti teman-teman bisa buka di sini s.id PNetlab. s.id PNetlab. Di situ saya sudah uploadkan untuk PNetlab-nya, kemudian ada WinSCP ini teman-teman download terlebih dahulu. Fungsinya nanti untuk transfer file dari laptop kita ke server PNet-nya. Kemudian ini image saya sediakan untuk beberapa perangkat ya. Ada MikroTik, Juniper, Linux, ada Cisco juga, ada Fortinet. Oke, teman-teman bisa download dulu yang PNet-nya, teman-teman download. Kemudian kalau sudah selesai download ya, berikutnya adalah untuk import PNet-nya ke dalam VM. Nah, di sini saya menggunakan VMware Workstation. Saya open dulu VMware saya. Saya menggunakan VMware Workstation. Nah, langkahnya sebenarnya nggak terlalu ribet ya, karena kita cukup import VM-nya atau OVA PNet ini ke dalam VMware Workstation. Saya menggunakan Workstation 16 Pro. Nah, pertama kita bisa langsung aja untuk open virtual machine. Kemudian kita arahkan ke folder di mana PNet itu berada.
Nah, di sini saya tadi udah download, saya taruh di folder LMS. Pinet ini di open aja. Nah, untuk namanya kita bisa edit. Misalkan ini kita ganti Pinet for Study Network. Nah, kalau sudah kita bisa import. Nah, storage page-nya atau penyimpanannya kita bisa gunakan directory default atau bisa juga kita arahkan sesuai dengan kemauan kita. Misalkan hard disk-nya lebih banyak di disk E, ya ini bisa diarahkan aja. Saya arahkan di LMS. Oke. Kemudian kita oke. Jadi nanti storage page-nya ada di sini untuk Pinet. Kalau sudah diimport. Nah, ini sambil nunggu proses importing selesai. Jadi untuk link downloadnya nanti saya sertakan ya, saya infokan juga di pinet.s.id/pinet. Atau teman-teman bisa juga download langsung dari official website dari Pinet Lab. Buka aja website Pinet Lab, kemudian teman-teman bisa download. Di situ ada beberapa link ya yang bisa dipakai, ada via Google Drive, ada via Mega. Itu sama aja, teman-teman bisa download. Kemudian ini syaratnya tadi di virtual mesinnya atau di VMware-nya di laptopnya itu harus enable nested virtualisasi. Kalau kita gunakan ESXi atau VMware itu juga bisa di enable dulu virtualisasinya. Nanti baru bisa menjalankan OS di dalam Pinetnya. Pengalaman saya ketika virtualisasi yang tidak di-enable, kemungkinan Pinetnya masih bisa diakses di web browsernya, tapi ketika menjalankan node atau perangkat itu tidak mau starting. Jadi ini harus virtualisasinya harus di-enable untuk menjalankan QEMU node. Kalau belum ya harus di-enable terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti kita juga bisa register ya. Untuk login ke Pinetnya kita perlu register terlebih dahulu. Ya, sambil kita lihat di sini proses importnya. Nah, ini udah selesai. Kalau udah selesai, kita bisa edit VM untuk Pinet Lab ini sesuai dengan kapasitas memori dan hard disk yang kita punya. Misalkan memorinya saya akan edit lebih besar ya, misalkan 16 GB, kita bisa klik aja 16 GB misalkan. Prosesornya kita bisa tentukan berapa core dan berapa core di setiap soketnya. Misalkan kita gunakan 4 core. Dan jangan lupa di sini virtualization engine-nya kita perlu checklist. Untuk network adapter kita bisa tentukan apakah menggunakan NAT. NAT itu artinya terhubung langsung ke internet, atau menggunakan bridge. Kalau bridge artinya networknya si Pinet itu akan menggunakan network yang sama dengan network yang digunakan oleh laptop atau PC kita. Hard disk kita bisa tambahkan juga, kita bisa expand. Nah, di sini contohnya saya gunakan memorinya 16, kemudian prosesornya 4, hard disk 100 GB. Nah, kalau sudah kita coba oke ya. Kita oke aja. Kalau mau diedit terlebih dahulu boleh. Kemudian kita nyalakan Pinet Lab-nya. Ini kita nyalakan. Ditunggu starting sampai selesai. Buat node-nya dia, download-nya bisa di link download. .id Pinet Lab. Nah, di situ sudah saya sediakan untuk Pinet dan image-nya. Misalkan teman-teman
mau nyari perangkat-perangkat itu bisa di sini. Tapi ini cuman sebagian kecilnya saja. Bisa downloadnya di sini. Oke, di sini sudah berhasil untuk nyala ya pinetnya. Kita bisa akses pinet melalui IP 192.168.30.140 dengan default passwordnya adalah username-nya root dan passwordnya pinet. Nah, ini kita bisa langsung akses lewat browser. IP-nya 192.168.30.140. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tampilan dari pinetnya seperti ini. Nah, di situ ada dua pilihan antara offline mode atau online mode. Jadi ada online, ada offline. Nah, bedanya kalau kita gunakan online mode, maka ini kita butuh koneksi internet dan kita perlu login menggunakan akun yang sudah terregister. Nah, keuntungannya kita nanti bisa upgrade Pinet Lab kita secara online. Kita juga bisa download lab dari lab-lab yang sudah disediakan oleh Pinet Lab. Kalau offline mode, ini kita tidak perlu menggunakan koneksi internet. Jadi untuk personal lab itu bisa gunakan offline. Jadi kita bisa gunakan, atau bahkan nanti kita bisa juga enable keduanya. Jadi tinggal tentukan aja, misalkan kita pilih offline mode berarti defaultnya nanti offline, online modenya disable. Kalau pengen di enable nanti harus kita enable di sisi konfigurasinya. Contoh saya gunakan yang offline mode. Nah, ini sudah berhasil aktif dan login untuk pertama kali kita bisa gunakan username admin, passwordnya pinet, jangan lupa diisi untuk captcha-nya login. Oke, jadi ini udah berhasil untuk login teman-teman. Simple ya. Ini udah bisa berhasil untuk login. Nah, untuk berikutnya yang perlu dilakukan adalah kalau kita pengen menambahkan user, kemudian atau mungkin pengen ngecek sistem yang kita buat apakah sudah sesuai spesifikasinya. Pertama kita bisa cek dulu di bagian sistem status. Oke, di sini RAM-nya kita gunakan 16 GB, 4 core CPU dan 100 GB untuk hard disk-nya. Oke, itu untuk instalasi Pinet Lab-nya. Nanti setelah ini kita akan coba belajar bagaimana cara menggunakan Pinet Lab dan fitur-fitur yang ada di dalam Pinet.